Ya, teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan jangan lupa kegiatan pagi hari, bangun pagi, ya pertama bangun jam setengah lima atau jam 5, olahraga dulu, biar badannya sehat, bugar. Nah, setelah olahraga, keringat mengalir. Nah, jadi kita berkebun. Jadi berkebun ini bermain bonsai kita tuh di samping hobi menghasilkan. Ini yang paling penting. Nah, terkait dengan hobi, jadi kami selalu berbagi informasi buat teman-teman. Kapan lagi? Jangan harap ada hasil kalau tidak pernah menanam pohon. Jadi mulai sekarang tidak ada kata terlambat. Nanam, menanam, menanam, dan terus menanam. Nah, tentunya harapan kami dengan menanam, tentunya ada hasil yang akan ditumbuh. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita programnya pohon size-nya, karena Demek udah berbagi dengan teman-teman. Jadi di kelasnya ya 10 cm ke bawah ya Sito, 15 ke bawah itu Mame, dan jangan lupa 30 ke bawah. Jadi sudah masing-masing diplot, punya kelas sendiri dan harga pun sendiri. Nah, kenapa dibagi? Satu, untuk mempermudah kita berbudidaya, dan di samping itu memang ada yang senangnya yang 10 cm ke bawah, ada yang senang yang small, yang 30 cm ke bawah. Nah, tentunya sudah ada ruang masing-masing. Dan kompetisinya juga, dan jangan lupa nanti kompetisinya sudah ada piala masing-masing. Nah, ini yang perlu diingat oleh teman-teman dan adik-adik semua. Nah, terkait budidaya, tidak mesti harus kita lakukan di uh, ground ya. Tidak mesti, terutama pond the max ya. Jadi kita bisa di atas pot. Orang sekelas anting putri yang medium gini pun kita program bisa di pot seperti ini. Nah, ini lumayan prosesnya udah lama dan hasilnya teman-teman udah bisa sendiri. Nah, bagaimana kita membuat program desain pot kecil situ? Nah, 10 cm di bawah. Dan harganya sekarang masih bisa bersaing. Apalagi jam terbangnya untuk pohon kecil situ bisa ke luar negeri kita jual. Satu sisi untuk souvenir, satu sisi memang pohon kontes. Nah, pohon gimana yang laku? Nah, ini yang perlu belajar. Terutama di konsep. Nah, tapi jangan lupa terkait dengan budidaya kita kembangkan produk lokal dulu semaksimal mungkin yang kita bisa kembangkan. Mungkin salah satunya waru ya. Karena di Indonesia ini seluruh Nusantara waru tuh bisa hidup di mana-mana. Karena itu simpel sekali. Di samping sisi perkembangannya, tumbuh akarnya juga cepat sekali itu pohon. Dan tentunya juga dari penyakit tidak begitu rentan. Memang kena untuk dari kutu putih, tetapi tidak begitu bisa membunuh. Artinya yang penting kita cegah. Pencegahan tetap ada menggunakan insek. Kalau pada sendiri pengalamannya melihara waru, itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu belum saya tentu bisa. Kecuali diserang penyakit. Artinya dari segi menghemat jauh. Jadi dari segi menghemat jauh buat adik-adik terutama yang keterbatasan ya mungkin jarak, tempat ya, atau pelihara di pegunungan. Waru salah satu solusi oke ya. Waru dan Xianji. Xianji juga memang produk bukan endemik Indonesia, tapi itu kuat juga. Xianji juga luar biasa itu. Jadi tidak rentan dengan penyakit. Dan iprik masih kadang dicari penyakit, cuman memang perlu insek dulu. Perlu insek sekali-sekali, mungkin 2 bulan sekali. Itulah. Terutama kalau kalau daunnya mulai ngerucut ya, itu waspadai. Nah, tapi jangan lupa, semakin cepat menanam, harapan dapat hasil itu ada. Nah, itu program, apalagi The Max terus continue berada, dan jangan lupa, untuk tahun ini ya, The Max Internasionalnya dilaksanakan di bulan November. Di awal untuk peringatan Hari Pahlawan. Jadi siapkan pohonnya mulai sekarang bagi para kolektor, jangan lupa piala emas bergilirnya menunggu para kolektor. Dan para pengrajin, desainer, planner, para petani, gunting emasnya belum keluar. Siapa yang berhak, semoga tahun ini pecah untuk mendapatkan gunting emas itu. Dan jangan lupa, The Max akan mengeluarkan sertifikat Master The Max. Dari sekian ribu pohon, ternyata bersinsur satu.
Nah ini buat para seniman ya, siapkan, matangkan pohonnya, jangan dioyok dulu, dikeluarkan, pokok siapkan. Terutama yang di luar Bali ya, seluruh Nusantara, betul-betul siapkan pohonnya, Anda yakin bisa. Tunjukkan taring Anda bahwa Anda mampu bersaing. Tunjukkan bahwa Anda punya karya. Tunjukkan bahwa Anda mampu bersaing di antara teman-teman semua. Buktikan karya Anda luar biasa. Semangat putra daerah ya, terutama khususnya Nusantara, buktikan di mancanegara bahwa pohon-pohon The Max berkualitas, pohon-pohon mampu bersaing di internasional. Itu yang kami tunggu di The Max. Kita berbagi langsung ke pohon. Nah, kita kembali ke budidaya. Jadi salah satu anjing putri yang ada di studio. Nah, jadi untuk perawatan di sini pada awalnya yang mana Pak De juga merasa perawatan anjing putri itu susah, agak susah ya. Terutama kendala kita di daunnya kita dapat itu selalu kuning. Tetapi dengan intensnya belajar, ya keseriusan, dan selalu mencoba dan mencoba, nah ada hasil yang kita dapat seperti ini sekarang. Jadi daunnya subur, menarik, menarik sekali nih, seperti ini ya. Ini menarik sekali. Kalau anjing putri narik, dia ruasnya panjang-panjang nih, seperti ini. Jadi kita makainya paling di bawah itu dari ruas itu 2 ruas 3 ruas ya. Nah ini. Di sini kita pakai 2 ruas 3 ruas saja kita pakai yang di sini. Nah, tapi kondisinya subur. Nih, subur sekali. Kita biarkan masih los dulu. Nanti udah cukup baru kita kawati. Nah, ini keren. Nah, apakah adik-adik sudah mencoba? Nah, jadi kalau adik-adik mencoba itu selalu mengeluh ya, jangan mengeluh. Mengeluhnya dimana? Wah, anti putrisnya kuning gitu. Jadi untuk media apa digunakan di sini ini adalah pasir malang aja. Pasir malang saja dan penyiraman itu rutin ya. Jadi sehari itu 2 kali. Nah, terus pupuknya kita menggunakan Asmokot. Nah, jadi Asmokot kita gunakan. Jadi akarnya sering kontrol. Kalau akar udah mulai penuh, biasanya agak menguning. Saya yakin dengan teman-teman mencoba dan mencoba lagi, hasilnya akan lebih maksimal. Saya yakin itu. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman itulah bonsai. Jadi semangat selalu berbudidaya. Apalagi pohon-pohon kecil serangnya harganya udah mulai bersaing ya dengan pohon besar. Dan jangan lupa ikuti terus event-event Road to the Max atau The Max yang ada. Nah ini waru juga. Nah kalau saya tadi nyebut waru, ini salah satu ini waru ini. Jadi waru ini sengaja pada kemarin tidak ganti media sejauh mana sih kekuatan daya tahannya dia. Nah ini nih. Ini waru kemarin sudah sempat agak layu, Nah pada biarkan, pada riset ya, pada coba. Nah jadi akarnya juga belum saya ganti nih. Dengan akar seperti ini, ternyata dia masih mampu bertahan. Ini kalau nggak salah udah 1 bulan, nah, pada biarkan dan kita tes dulu, kita uji dulu ya, nah, dari set ini. Baru bertahan, justru yang kita dapat batang ini, nah, batang ini tambah mengkerut ya, tambah tua kesannya. Nah termasuk ini ya, ini daun-daunnya ciri-cirinya ini mengkerut nih, tambah kecil dia mengkerut. Nah jadi harapan Pak D kita mendapat hasil yang lebih maksimal. Jadi kita bisa berbagi langsung ya. Nah khususnya waru, waru nih daya tahannya luar biasa. Wah, simpel merawatnya. Ini potong, kalau ganti media potong saja ini di bagiannya ini mungkin tipis saja di atas, ganti media taruh, siram, tumbuh. Nah ini keren. Nah ini udah dibuktikan. Kalau pohon itu selalu subur aja, tapi dia saatnya udah dilakukan pematangan atau mematangkan. Nah ini perlu kita seperti ini. Tapi kalau adik-adik jangan terlalu berani ya. Kalau memang sudah dirasa ini penuh, ganti aja. Padahal riset ini ternyata mampu dan bisa. Tapi kalau ada yang mau coba silakan. Nah ini seperti ini. Jadi daunnya kuning, tapi karakter tuanya dapat sekarang. Nah, asik ya, unik ya. Nah kira-kira kalau punya pohon 150 pohon begini gimana? Apa nggak panen kita? Nah jadi di sini resepnya kita berani mendesain, berani menanam dulu, berani untuk mendesain, jangan takut salah, karena pohon itu tumbuh, potong kalau nggak salah pasti tumbuh. Tetapi kalau Anda tidak mau mencoba, kapan lagi bisa? Baik itu segi pengawasan, mengarahkan, ya.
pemotongan, harus berani. Nah, kira-kira kalau punya pohon 50 ini berapa hasil? Nah, kira-kira bisa beli rumah kalau jualnya 50 pohon, bisa ya? Nah, ini nih untuk waru. Jadi kita udah riset, udah rasakan, luar biasa, daya tahannya ya. Yang penting basah, tetap basah. Jadi saran pada itu seminggu sehari 2 kali, 3 kali boleh. Ya, ini luar biasa, simpel ya. Nah, terus kita cek lagi ya. Sediginya kemarin di pruning ya. Nah, ini proses memang udah lama. Kita pruning mengarahkan. Anting putihnya masih ya, buruk dia. Ini rumput-rumput begini nih mengganggu. Ini dicamputin ya, jangan dibiarin. Karena ini yang ngambil sari makanan juga. Kalau mau dapat hasil yang maksimal ya maksimalkan pemupukannya biar dapat hasil yang bagus. Humusnya pada juga tetap bertahan ya. Subur ini habis ganti media. Perawatan humus, nah, gampang-gampang susah. Tapi kalau ingin dapat pengalaman, mau tidak mau sih harus punya satu pohonnya. Sama kayak Pak De di sini, salah satu humusnya. Udah siap, siap kontes. Tuh. Jadi tinggal dikit-dikit aja, potong, cukur-cukur ini. Siap kontes. Untuk mencari pengalaman yang lebih luas ya. Jadi kita cari beberapa pohon yang nilai investasinya tinggi, kita rawat, kita budidayakan, dan kita kembangkan. Jadi supaya tahu kelebihan dan kelemahan pohon masing-masing. Nah di sana setelah kita merawat banyak pohon, apa yang kita senangkan baru tahu perbedaan antara kelemahan kelebihan pohon masing-masing. Terutama kalau kita nggak langsung terjun sendiri, kita nggak tahu mana yang perlu atau mana yang cocok kita rawat ke depannya. Untuk berinvestasi simple tapi nilai jualnya tinggi. Ini humus salah satu. Kita potong tinggi-tingginya aja. Yang liar-liar. Kalau ulmus ini serapan makannya atau pola nyari makannya itu rakus juga. Jadi harus sering kontrol dan sering-sering ganti media kalau sudah waktunya. Kalau padi 3 bulan sekali ganti sudah. Jadi lakukan pemotongan akar. Bagaimana teman-teman yang lainnya punya ulmus? Jangan, memang saat kalau ulmus itu dirawat pas subur itu rasa subur banget. Ya, dan jangan lupa sampai terlena tidak ganti media. Karena sekali ngedrop ulmus itu bisa mati ranting atau mati cabang. Nah, perlu diwaspadai. Jangan terlena, pas subur sekali, harus kontrol ya. Lalu kontrol. Ya, buat adik-adikku, coba dan mencoba lagi dan merawat pohon. Dan tentunya untuk cari karakter tua, kita berbagi. Jangan asal merawat saja, tetapi cari bonsai yang berkarakter tua. Berkarakter tua itu seperti apa? Dan bagaimana start memilihnya? Bagaimana start untuk mencari bahannya? Nah tentunya butuh waktu proses panjang. Ikuti channel itu terus ke Bonsai. Salam The Mac.